Antara dan tiada, hantu percaya atau tidak. Berani merintih semua kisah orang yang membuat bulu kudukmu berdiri. Seram merintih, takut, 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 hantu. Takut, takut, takut. Hampir 1 bulan, aku menjadi supir taksi lepas. Ternyata tidak mudah untuk mencari penumpang. Selama ini jika malam tiba, aku hanya diam di satu tempat, menunggu penumpang yang mencari taksiku, atau berkeliling jika sudah subuh hari. Karena jika tidak begitu, aku bisa ditangkap perusahaan taksinya dan termasuk satu hal yang melanggar hukum. Banyak hal-hal yang terjadi selama aku membawa taksi ilegal ini, dari mulai penumpang yang berusaha menggoda, penumpang yang bercerita tentang istrinya yang berselingkuh, wanita malam, sampai penumpang yang bertingkah aneh di dalam taksiku. Tapi semuanya itu biasa saja buatku. Malumlah, taksi malam. Di malam yang sepi, aku terus memutar mencari penumpang yang membutuhkan taksi. Dari tadi tidak ada satupun penumpang yang menaiki taksiku. Aku mencoba memutar ke arah Bandung Utara, ke arah Sukajadi. Biasanya daerah sini banyak yang membutuhkan jasa taksi. Karena di daerah ini ada sebuah mall yang buka sampai lewat tengah malam. Dan benar saja, baru aku sampai ke depan mall itu, tiba-tiba seorang wanita melambaikan tangan ke arah taksiku. Wanita itu berambut panjang, menggunakan baju putih, wajahnya sangat cantik. Jujur saja itu adalah penumpang tercantik yang pernah naik taksiku. Dengan sigap, aku langsung turun dari depan, memutar ke arah belakang dan membuka pintu untuk wanita cantik itu. Siapa tahu jodoh. Jodoh kan gak kenal momen. Dan setelah duduk, wanita itu mulai mengatakan daerah tujuannya. Oh, daerah Setrasari, Mbak. Boleh, ucapku. Wangi harum mulai menyeruak ke dalam taksiku. Seketika bau keringatku kalah oleh bau wanita itu. Aku mulai senyum sendiri. Tiba-tiba terlintas bayangan macam-macam di otak. Wanita itu tampak tertunduk. Itu yang kulihat ketika aku mencuri pandangan lewat spion tengah. Duduk wanita itu sangat kaku. Seperti tidak nyaman atau mungkin dia tahu yang aku pikirkan. Sesekali dia menatap keluar jendela dan mobil berhenti mendadak. Aduh, maaf mbak, tadi saya nggak fokus, ngantuk. Maaf, ucapku. Gara-gara aku melihat ke spion tengah ke arah perempuan itu, hampir saja aku menabrak seekor kucing, dan aku mulai fokus kembali melihat ke arah jalan. Perempuan itu tampak sedikit kesal karena kejadian tadi. Aku mengetahuinya karena keluhannya yang berdecit di telingaku. Kaca mobil mulai tertutup butiran air, gerimis mulai turun. Aku mempercepat laju mobilku, memasuki daerah Karangsetra yang sepi. Melaju terus sampai... Mas, berhenti di sini mas, ucap perempuan itu. Loh, di sini Neng? Bukannya Setrasari masih jauh? Tanyaku heran. Ah, enggak mas, saya turun di sini. Ini ongkosnya mas, ucapnya sambil memberikan sejumlah uang. Wanita itu langsung turun dari taksi. Wajah cantiknya berubah pucat. Sampai beberapa barang dari tas wanita itu terjatuh. Dia nampak terburu-buru. Aku yang keheranan hanya diam saja, karena wanita itu turun di tempat yang sepi kayak gini. Aku melihat wanita itu nampak berlari kecil, dan tasnya digunakan untuk menutupi kepalanya. Aku menancap gas mengambil wanita yang berlari itu. Neng, kok turun di sini sih? Naik lagi aja yuk.
Gak apa-apa kalau uangnya kurang juga. Kasihan Neng kehujanan. Neng, ayo naik Neng, ucapku. Wanita itu nampak ketakutan, kepalanya menggeleng. Enggak kok Mas. Wanita itu terus berlari menjauhi taksiku sampai dia masuk ke sebuah gang yang gelap. Aku masih keheranan. Kenapa wanita itu tiba-tiba turun dan berlari? Aku mulai tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Aku mulai menjalankan lagi taksiku, dan bau harum wanita itu masih menyeruak di dalam taksiku. Baunya malah semakin tajam. Aku masih bertanya-tanya, kenapa wanita itu tiba-tiba turun? Aku menuruni daerah Taman Sari, menuju ke Jalan Sukajadi dan samar-samar. Mungkin aku salah dengar. Tapi, aku memarkirkan mobilku ke samping. Aku menarik nafas panjang. Situasinya sekarang berubah. Aku semakin penasaran dengan apa yang kualami saat itu. Ditambah samar-samar, aku mendengar suara seorang wanita tertawa. Kondisiku semakin tidak karuan, dan malam itu aku langsung memutuskan mengembalikan taksiku ke pool dan mencukupkan kerjaku malam itu. Aku bilang saja alasannya sakit dan tidak enak badan, daripada ini semakin tidak karuan. Aku melanjutkan perjalanan menuju Satrasari. Jalanannya nampak berkabut, pandangan pun nampak buram. Keringatku mulai mengucur, dan samar, aku mendengar suara yang aneh lagi. Kali ini semakin jelas. Suara tertawa seorang wanita. Siapa yang tertawa? Aku melihat ke arah spion, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku melihat lagi dan lagi, tapi tidak ada. Aku menancap gas berharap segera sampai ke pool. Ketika di lampu sendirian di tengah perasaanku yang tidak karuan, astaga, samar-samar, aku melihat ke arah spion. Tepat di kursi belakang taksiku, nampak seraut wajah wanita yang separuh mukanya tertutupi rambut, persis seperti wanita yang naik taksiku tadi, dengan mengenakan gaun putih yang panjang dan menenteng tas. Neng, kapan naik taksi saya lagi? Kok tiba-tiba ada di kursi belakang? Tadi kan Neng udah turun. Tanyaku dengan perasaan heran bercampur takut. Wanita itu tidak menjawab. Dia malah menggerakkan badannya sambil tertawa cekikikan. Aku mulai ketakutan melihat tingkah laku wanita itu. Ini wanita yang tadi atau bukan? Bukannya wanita yang tadi sudah turun. Aku semakin penasaran dan ketakutan. Aku mengumpulkan semua keberanian dan rasa penasaranku untuk mengalahkan ketakutanku. Perlahan, aku menengok ke belakang dan kursi di belakang itu ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku segera tancap gas dan tidak sadar sudah berada di daerah Pasopati dan lanjut ke daerah Gazebo. Aku menyentuh dengan sangat ketakutan. Tiba-tiba, semerbak wangi wanita itu muncul lagi. Lalu samar-samar, terdengar seseorang tengah bicara dengan nada yang sangat halus. Kenapa? Bau bunga melati ya? Saya kan baru meninggal. Wajar saja kalau masih bau bunga kuburan. Astaga, di kursi sebelahku, sekarang muncul wanita berambut panjang itu. Wanita itu adalah perempuan yang naik taksiku sebelumnya. Muka dan pakaiannya sama. Bau ini ternyata bau bunga kuburan. Wanita itu tertawa cekikikan dengan muka yang sangat pucat. Ternyata setengah lagi wajahnya rusak tidak karuan. Matanya hampir keluar dan banyak bercak darah yang ada di lehernya. Wanita itu melihatku dan perlahan dia menyandarkan kepalanya ke bahuku. Tangannya yang dingin melingkar di lenganku seakan merangkulku. Hati wanita itu bersandar dan merangkulku sampai aku mengalami kecelakaan. Setelah itu, beberapa minggu aku ditahan di kepolisian, dan selama 1 bulan, aku menjalani perawatan di rumah sakit. Sungguh aku tidak beruntung. Lebih baik mencari pekerjaan lain saja. Sekarang aku menjadi bartender di sebuah klub ternama. Setelah beberapa tahun, aku baru tahu kalau sepanjang Jalan Sukajadi, sering ada sosok hantu wanita yang menampakkan diri. Berambut panjang, memakai gaun putih, dan menenteng tas. Katanya wanita itu adalah korban kecelakaan yang ditabrak beberapa tahun silam.
dan dia sering ikut menumpang ke mobil atau motor yang kebetulan lewat pada malam hari dan menuju ke arah Karangsetra. Demikianlah pengalaman yang dialami oleh seorang sopir taksi malam. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.